Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan modul iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Nah, dalam menu utama ada kompetensi, ada pendahuluan, materi, pengembang, evaluasi, pustaka, dan exit. Kita masuk ke kompetensi. Dalam kompetensi ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Standar kompetensinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Masuk ke kompetensi dasar. Jadi, kompetensi dasarnya itu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan indikatornya yang terakhir, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan isi kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita ke pendahuluan. Jadi, percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah wajib ain atau wajib bagi muslim di seluruh dunia. Jika dilihat dari pengertian atau arti definisi, kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah kitab suci yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa. Dan orang yang mengingkari serta tidak percaya kepada Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah itu disebut orang-orang murtad. Kita ke materi. Jadi dalam materi ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, macam-macam kitab Allah. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu artinya percaya dan meyakini bahwa Allah itu punya kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab Allah itu adalah fardu ain, dan orang yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah dinamakan kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Selanjutnya yang kedua, macam-macam kitab Allah. Jadi, macam-macam kitab Allah itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang terakhir ada kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Dan kitab yang kedua ada kitab Zabur, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kita masuk ke kitab Taurat. Nah, jadi kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, firman Allah dalam kitab Al-Qur'an mengenai kitab Taurat itu terdapat pada surah Al-Isra ayat 2. Dan isi pokok kitab Taurat itu dikenal dengan 10 firman yang diterima Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Jadi Nabi Musa ini menerima kitab Taurat itu di atas Gunung Sinai, dan 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan dan asas kebaktian.
Dan ini Quran Surah Al-Isra yang menjelaskan tentang kitab Taurat. Nah, kandungan kitab Taurat yang pertama yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua perintah menghormati kedua orang tua, yang ketiga perintah mensucikan hari Sabtu, yang keempat larangan menyembah patung atau berhala, yang kelima larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, yang keenam larangan berbuat zina, yang ketujuh larangan mencuri. Selanjutnya kita masuk ke kitab Zabur. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem sekitar abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini terdiri dari 150 pasal yang berisi doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang dikaruniainya. Doa, zikir, nyanyian, dan pujian tersebut seringkali disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Zabur ini tertulis pada Al-Quran Surah Al-Isra ayat 55. Berikutnya ada isi kitab Zabur. Jadi isi kitab Zabur yang pertama yaitu pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Yang kedua ada nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga ada kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Yang keempat kisah tentang umat atau kaum terdahulu. Yang kelima ada ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam. Yang keenam permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud alaihissalam atas dosanya. Yang ketujuh sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuh, dan zikir dan doa. Kita masuk ke kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Jadi kitab Injil yang asli itu memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia itu mengesahkannya dan tidak menyekutukannya. Dan jadi kitab Injil yang beredar di lingkungan kita itu bukan kitab Injil yang asli, melainkan itu adalah kitab Injil yang dibuat oleh manusia. Dan kitab Injil juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan penjelasan kitab Injil ini sudah tertulis dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Isi kitab Injil yang pertama yaitu menjelaskan sekaligus petunjuk tentang kebenaran-kebenaran untuk orang-orang yang bertakwa dan ajakan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan apa saja yang telah diterangkan dalam kitab Taurat. Yang ketiga, menerangkan hukum yang tidak ada pada kitab Taurat, sekaligus mengamandemen atau menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Dan yang keempat, penjelasan tentang kabar gembira bahwa akan diutusnya nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus. Al-Quran itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Turunnya Al-Quran ini disebut Nuzulul Quran. Penjelasan Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Isi kitab Al-Quran yang pertama yaitu akidah. Jadi Al-Quran ini mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah beranak pinak. Percaya kepada Allah itu salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang kafir. Yang kedua yaitu ada ibadah. Ibadah itu taat, tunduk, ikut, atau nurut dari segi bahasa. Dan bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yaitu 10
seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu mengerjakannya. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak itu perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlak karimah maupun yang tercela atau akhlak mahmudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Yang keempat yaitu ada hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran itu memberi suruhan atau perintah kepada orang-orang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukuman dalam Islam itu berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis atau macam seperti jinayat, muamalah, munaqahat, faraid, dan jihad. Yang kelima ada peringatan atau tazkir. Jadi tazkir atau peringatan itu sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa neraka atau wa'id. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga jannah atau wa'ad. Yang keenam yaitu ada sejarah-sejarah atau kisah-kisah. Nah, sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu atau dengan istilah lain ikibar. Yang ketujuh yaitu dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Selanjutnya, setelah kita membahas macam-macam kitab Allah, selanjutnya kita membahas hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, apa sih beriman kepada kitab Allah itu dan apa hikmahnya? Jadi, hikmah yang pertama yaitu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui bagaimana perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Yang kelima, memupuk sikap toleransi. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Dan yang ke-8 yaitu menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Jadi, ada 8 hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah pemaparan materi dari saya, selanjutnya kita masuk ke evaluasi, yaitu ada 8 soal yang harus kita kerjakan. Setelah mengerjakan, di sini juga ada kunci jawabannya. Selanjutnya yaitu pustaka. Jadi referensi yang saya ambil itu dari buku pendidikan agama Islam SMP kelas 8 dan dari artikel
Semoga Allah selalu